Intan dulunya ya biasa-biasa aja. Nilainya standar, nggak jelek tapi juga nggak pernah jadi juara kelas. Sampai suatu hari, entah dari mana asalnya, dia menemukan sebuah pena. Bukan sembarang pena ini kelihatan antik, dengan ukiran-ukiran aneh di badannya. Waktu Intan coba pakai, keajaiban terjadi. Soal matematika yang paling rumit sekalipun, tangannya seolah bergerak sendiri, menuliskan jawaban yang benar dan tepat. Ujian sejarah, pena itu menulis esai yang begitu detail, bahkan gurunya pun sampai kagum. Dalam sekejap, Intan jadi bintang sekolah. Namanya selalu disebut, peringkat pertama gak pernah lepas dari genggamannya. Semua orang memujinya. Intan jenius banget. Teman-temannya minta diajarin, tapi Intan cuma bisa senyum misterius sambil memegang erat pena kesayangannya. Dia jadi sombong. Dia merasa gak butuh lagi buku, gak butuh lagi guru, gak butuh lagi teman untuk diskusi. Buat apa dia punya pena ajaib? Ketergantungannya pada pena itu jadi total. Tanpa pena itu, dia merasa kosong. Tapi pelan-pelan, ada yang aneh. Suatu hari gurunya bertanya pertanyaan lisan yang sangat mudah di kelas. Intan, apa ibu kota dari Jawa Barat? Intan terdiam, otaknya kosong. Bener-bener blank. Dia mencoba mengingat-ingat sesuatu yang dulu pasti dia bisa jawab sambil merem. Tapi sekarang, nihil. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia baru sadar, selama ini bukan dia yang pintar, tapi pena itu. Semua pengetahuan yang dulu dia punya seakan terkikis disedot habis oleh si pena. Dia nggak bisa mikir, nggak bisa menganalisis, bahkan untuk hal-hal sepele sekalipun. Dia jadi bodoh. Ketakutan luar biasa menjalari dirinya. Pena yang selama ini dia puja sebagai dewa penolong, jadi ternyata adalah parasit yang menggerogoti otaknya. Malam itu dengan tangan gemetar, Intan lari ke jembatan di ujung desa. Dia menatap pena itu untuk terakhir kalinya. Lalu dengan sekuat tenaga, dia melemparnya ke tengah sungai yang arusnya deras. Aku nggak butuh kamu lagi, teriaknya. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Intan memulai semuanya dari nol. Dia dijek teman-temannya karena nilainya anjlok. Dia harus belajar membaca lagi, menghafal perkalian lagi. Seperti anak SD, prosesnya menyakitkan. Tapi dia bertekad untuk mendapatkan kembali otaknya, kemampuannya sendiri. Sementara itu jauh di dasar sungai, pena itu terbaring diam di antara lumpur dan bebatuan. Tapi dia tidak mati. Saat bulan purnama naik ke puncak langit, cahaya peraknya menembus air yang keruh menyentuh badan pena itu. Perlahan sebuah cahaya redup mulai berkedip dari ujungnya. Pena itu mulai bergerak melawan arus, naik perlahan ke permukaan. Dia lapar, dia butuh makanan. Dia butuh otak baru untuk dihisap. Dan di atas sana, di dunia manusia, ada banyak sekali orang-orang malas yang mendambakan jalan pintas. Nah itu kini terapung, menunggu mangsa berikutnya. Pertanyaannya, siapa korban selanjutnya? Mungkin orang yang sedang mendengarkan cerita ini